Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, yang sangat saya banggakan dan mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini dengan suasana mendung dan juga turun hujan, ini lagi turun hujan, alhamdulillah kita masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan dan juga kekuatan zahir batin sehingga kita pada hari ini bisa sowan atau bisa bersilaturahim ke makom beliau, yaitu makomnya Raden Djoko Sampurno yang berada di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, di sini saya akan coba mengisahkan beliau atau menceritakan kisah hidup beliau yang mana kisah ini saya peroleh dari berbagai sumber dan juga literasi-literasi yang pernah saya baca, bahwasanya beliau ini adalah salah satu murid daripada Syekh Jumadil Kubro. Nah, jadi beliau ini insya Allah putra daripada Donopuro, Tumenggung Donopuro, yang mana Tumenggung Donopuro ini Tumenggung Kerajaan Mojopahit, dan beliau pengikut Syekh Jumadil Kubro waktu itu. Jadi Tumenggung Donopuro ini tumenggung dari wilayah Kerajaan Mojopahit dan beliau menjadi penganut atau santri daripada Syekh Jumadil Kubro. Dan Ki Tumenggung Donopuro ini, sahabat-sahabatku, memiliki anak yang bernama Djoko Sampurno, yang makamnya di belakang saya ini. Nah, ini adalah makam Djoko Sampurno, yang mana beliau ini, Mbah Djoko Sampurno ini, sejak kecil sudah dititipkan ayahnya kepada Syekh Jumadil Kubro untuk dididik agama. Nah, ini sahabat-sahabat, jadi
Mbah Joko Sampurno ini adalah putra Tumenggung Donopuro, murid daripada Syekh Jumadil Kubro Troloyo Mojokerto. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, Mbah Joko Sampurno ini ketika beliau sudah beranjak dewasa, beliau semakin dalam mengikuti dan mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Syekh Jumadil Kubro. Di samping ilmu-ilmu agama Islam, beliau juga diajari sebagai halnya para pejuang-pejuang, yaitu diajari ilmu kanuragan untuk membela diri jika sewaktu-waktu ada penyerangan, jika sewaktu-waktu terjadi perkelahian. Jadi beliau ini di samping diajari ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu syariat agama Islam, beliau juga diajari ilmu kanuragan sebagai ilmu untuk membela diri ketika diserang atau ketika terjadi perkelahian dengan orang lain. Ini sahabat-sahabat. Waktu itu Mbah Joko Sampurno sebelum beliau berada di sini di Sumokali Candi Sidoarjo ini, ketika beliau masih mengikuti Syekh Jumadil Kubro, beliau pernah diwasiati atau diamanati Mbah Syekh Jumadil Kubro ketika kerajaan Mojopahit ini terjadi perang. Nah, Mbah Joko Samudro ini disuruh untuk melarikan diri atau disuruh untuk pindah. Nah, dengan tujuan bukan menghindari peperangan, tapi pengen menyelamatkan diri untuk bisa menyebarkan agama Islam di suatu tempat. Nah, biar kalau dia mengikuti perang, dikhawatirkan terjadi kekalahan dan beliau meninggal atau kalah seperti halnya orang tuanya. Nah, jadi Tumenggung Donopuro waktu terjadi perang Mojopahit itu beliau ini meninggal sebagai syuhada. Nah, yang dikhawatirkan Syekh Jumadil Kubro kepada Joko Sampurno seperti itu. Beliau belum sempat menyiarkan agama Islam, beliau belum mengajarkan agama Islam, tapi beliau sudah meninggal. Yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi amanat dari Syekh Jumadil Kubro kepada Mbah Joko Sampurno ketika terjadi perang di kerajaan Mojopahit, beliau disuruh bergegas untuk pindah, untuk pergi, untuk ngungsi ke tempat lain dengan tujuan mensyiarkan, memperluas agama Islam di daerah yang belum mengenal ajaran agama Islam. Itu sahabat-sahabat. Singkat cerita, prediksi dan ramalan Syekh Jumadil Kubro ini benar-benar terjadi. Jadi waktu itu kerajaan Mojopahit yang telah dikuasai oleh Prabu Girindrawardhana ini terjadi perang dengan kerajaan Demak Bintoro. Nah, yang dikuasai atau yang dipimpin oleh Raden Patah. Nah, terjadi perang antara Demak Bintoro yang diprabui oleh Raden Fatah dengan kerajaan Mojopahit yang diprabui oleh Girindrawardhana, yang mana peperangan terjadi. Nah, ini akhirnya Mbah Joko Samudro ini ingat pesan gurunya bahwasanya beliau ini harus pergi ketika terjadi perang. Akhirnya beliau pergi mengembara dan sampailah di sebuah alas, di sebuah hutan yang berada di daerah bekas wilayah bekas wilayah kerajaan Jenggala. Nah, ini yaitu berada di daerah tersebut ini adalah bekas wilayah kerajaan Jenggala. Itu sahabat-sahabat. Jadi beliau di sini
di tengah alas yang belum dijamah oleh manusia. Yang mana di sini dulu itu menurut warga, menurut orang-orang yang atau menurut cerita-cerita yang telah saya terima, dulu di sini ini adalah hutan belantara yang sangat angker, yang sangat wingit. Nah, di samping dihuni banyak jin, di sini juga dihuni banyak hewan buas, binatang buas, terutama singa, terutama harimau. Nah, makanya dulu ketika telah dibabat oleh Mbah Joko Samudro untuk dijadikan tempat hidup beliau ini, apa ya sahabat-sahabat, dijadikan tempat hunian. Nah, ketika banyak orang-orang yang mendirikan rumah di daerah sini waktu dulu, akhirnya kampung sini dinamakan oleh Mbah Joko Sampurno ini Sumo Kali, yang mana sumo ini artinya binatang buas, yaitu harimau. Nah, kali ini adalah apa ya, sungai yang mana menjadi tempat penghidupan, yang mana artinya kalau Sumo Kali atau terjemah bebasnya adalah suatu tempat yang terdapat binatang buas yang dijadikan kehidupan oleh manusia. Ini sahabat-sahabat. Akhirnya beliau ini sudah terkenal di sini sampai terdengar Raden Fata, terdengar Sunan Ampel. Nah, akhirnya banyak orang yang mendatangi ke sini. Kalau di sini ada seorang yang bisa menguasai atau yang bisa menetralisir alas-alas di sini. Nah, akhirnya ditemui oleh Mbak Sunan Ampel dan juga Raden Fata, dan dihadiahi ketika itu, waktu itu beliau dihadiahi adik tirinya Mbak Raden Fata, yaitu Nyai Ageng Dewi Sampur, putra daripada Prabu Brawijaya V. Nah, yang mana makamnya di belakang saya ini, beliau ini adalah istri daripada Mbah Joko Sampurno. Nah, berarti Mbah Joko Sampurno ini menantu daripada Prabu Brawijaya ke-5, dan ini adalah adik ipar daripada Mbah Raden Fata. Nah, ini sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Jadi Mbah Joko Sampurno ini beliau adalah murid daripada Syekh Jumadil Kubro. Beliau menantu daripada Prabu Brawijaya V dan adik ipar daripada Mbah Raden Fata. Nah, ini sahabat-sahabat MB Channel dan Pak Raden Beling yang sangat membanggakan. Demikian sekelumit atau kisah Mbah Joko Sampurno yang berada di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ini. Mudah-mudahan kita semua ketularan barokahnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengalap berkah kepada beliau dan bisa meneladani sifat-sifat beliau, karakter beliau yang sangat semangat, yang sangat gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Oke sahabat-sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.